Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Cahyani. Saya di sini sebagai pengamat atau observer. Selanjutnya ada Bu Sukartiningsih sebagai coach dan Bapak Reno Sumardi sebagai coach. Di sini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik guna memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Ning, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Septi, alhamdulillah baik. Gimana keadaan Bu Septi sendiri? Alhamdulillah juga baik Ibu. Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi. Di mana pra-observasi ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi nanti saya sebagai observer itu akan menilai dan mengamati Ibu ketika melakukan coaching. Nah, rubrik penilaian yang akan saya nilai yaitu pertama, apakah alur tirtanya sudah berjalan atau belum. Terus kedua, itu apakah coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketiga, apakah coach itu sudah menanggapi atau menjawab pertanyaan yang coach berikan. Nah, selanjutnya pada coaching ini juga harus tetap mengikuti prinsip dari coaching. Yang pertama itu kemitraan, kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, dari hal tersebut, yang pertama itu saya ingin menanyakan apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching ini? Ya, baik Bu Septi, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu present ya Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, baik. Nah, terus indikator apa yang ingin Ibu peroleh ketika melakukan coaching ini? Di sini saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Ibu, jadi indikatornya itu Ibu menginginkan coach Ibu itu dapat menemukan solusi dari masalahnya. Baik Ibu, cukup sekian dulu ya Bu ya pra-observasi kita kali ini. Nanti saya akan mendampingi Ibu untuk melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Atas kesempatannya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Reno. Gimana Pak Reno kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Reno? Ada apa? Pengen cerita sih Bu. Cerita apa Pak Reno? Silakan. Tentang permasalahan STS Bu, atau penilaian sumatif tengah semester Bu. Ada apa di STS ini Pak Reno? Jadi ada beberapa siswa yang laporan bahwasanya banyak temennya yang nyontek, cuma pengawasnya tidak bertindak tegas Bu. Iya. Maksudnya tidak bertindak tegas itu yang bagaimana? Coba ceritakan. Jadi ada yang kan menggunakan online HP Bu ya. Cuma ada yang membuka layar belah, layar mengambang, bahkan ada yang membawa 2 HP, sedangkan pengawasnya tetap di depan saja, tidak melakukan apa-apa Bu. Jadi sangat merugikan yang belajar dalam konteks seperti itu. Oh gitu ya Pak Reno ya. Jadi yang saya tangkap dari cerita Pak Reno tadi, berarti membawa HP tapi tidak dipergunakan dengan baik, kemudian pengawasnya juga kurang pas ya Pak Reno ya. Iya betul nah, Bu. Tujuan Pak Reno ini apa nih kira-kira dengan permasalahan ini? Ya tujuan saya ya sebenarnya simpel aja Bu. Jadi pengawas itu lebih bertanggung jawab Bu ya. Jadi dengan pengawas yang bertanggung jawab itu otomatis siswa juga akan lebih tanggung jawab dan tidak mungkin curang Bu. Gitu ya Pak Reno ya. Ya. Jadi setelah saya mendengarkan cerita Pak Reno yang seperti itu untuk penilaian ini, kira-kira nih Pak Reno nih dari skala prioritas 1 sampai 10, Pak Reno ada di posisi berapa? Masih 6 punya sepertinya Bu ya. 6 ya Pak Reno ya. Pak Reno menginginkan mau di posisi berapa?
Ya 8 lah Bu, masa 8. hanya sedikit sekali gitu kan. Iya ya. Ya, baiklah. Jika Pak Reno menginginkan posisi 8. Nah, kira-kira Pak Reno nih ada rencana nggak untuk menaikkan posisi 6 ke 8 itu rencananya Pak Reno apa? Ya rencana awal saya ini Bu ya, karena di sini titik beratnya adalah pengawas, jadi saya akan menggandeng waka kurikulum Bu atau kepala sekolah Ya. untuk melakukan briefing penguatan lagi tentang tanggung jawab seorang pengawas di kelas. Ya. Oh ya. Rencana Pak Reno itu ya, jadi menggandeng waka kurikulum. Iya. Kalau tidak ya setelahnya izin dulu sama kepala sekolah ya. Iya. Kemudian bagaimana caranya nih dengan menggandeng waka kurikulum itu? Ya jadi kami kemungkinan besar sebelum STS dimulai itu Bu, itu akan melakukan briefing penguatan tugas sebagai pengawas. Jadi tupoksinya seperti apa? Iya, iya. Biar nanti pengawas tuh tahu, saya tuh harus seperti ini. Kalau ada seperti ini ya harus ada tindakan keras seperti apa, seperti itu. Iya, iya. Ya oke lah Pak Reno, berarti sebelum pelaksanaan STS paginya briefing dulu ya sama pengawas, kemudian menjelaskan tupoksi pengawas itu seperti apa, supaya dalam mengawasi anak-anak ujian itu sesuai dengan tupoksinya ya Pak Reno. Iya, kemudian betul, anak-anak juga ujiannya bisa lebih tenang, lebih rileks gitu ya Pak Reno ya. Iya betul. Iya. Nah setelah Pak Reno punya rencana ini, kira-kira Pak Reno kapan nih rencananya mau dilaksanakan? Karena minggu ini STS-nya ya jelas minggu ini Bu segera dilaksanakan. Oh gitu ya Pak Reno. Iya betul. Jadi pokoknya sebelum STS pagi, sebelum STS dilaksanakan pagi briefing dulu ya. Iya. Ya. Baiklah Pak Reno, mudah-mudahan nanti pelaksanaannya untuk briefing itu bisa dilaksanakan dengan benar ya Pak Reno ya. Iya. Nah, Pak Reno juga berkomitmen bisa melaksanakan rencana Pak Reno ya. Baiklah Pak Reno, setelah kita obrolan singkat ini nih, kira-kira sudah ada titik terang atau pencerahan belum nih sama Pak Reno dengan masalah yang dihadapi? Pertama saya merasa senang Bu ya karena plong sudah bisa mengungkapkan apa masalah yang saya hadapi. Kemudian ya yang kedua saya dapat solusi Bu ya. Jadi saya harus briefing dari itu. Gitu. Ya. Baik Pak Reno, ini solusi ini sebenarnya bukan dari saya ya, tapi dari Pak Reno sendiri menggali dari permasalahan yang ada, kemudian Pak Reno punya langkah-langkah, punya rencana untuk menghadapi permasalahannya Pak Reno sendiri. Akan tetapi mungkin lebih plong jika sudah bercerita dengan rekan atau dengan saya tadi ya Pak Reno ya. Mudah-mudahan rencana Pak Reno bisa berjalan dengan lancar, bisa berkomitmen, bertanggung jawab dengan rencana yang akan dilaksanakan ya Pak Reno ya. Iya, Bu. Ya, jadi setelah obrolan singkat ini berarti berakhir sudah ya Pak Reno. Iya, percakapan kita hari ini, mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik. Kemudian ini bukan berarti kita saling menasihati ya Pak Reno, tapi kita saling berbagi pengalaman yang kita punya. Iya, Bu. Baiklah, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Reno. Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Bu Sekti. Gimana kabarnya Bu Sekti? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sekti. Ya. Tadi kita sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Oke, bagaimana tadi berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah lancar Bu Sekti. Nah, sebelum penutupan ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi Ibu. Ya, boleh. Nah, pertanyaan pertama tadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini? Ya, baiklah. Tadi setelah melakukan coaching sama Pak Reno ya. Nah, di situ di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu Septi. Oke, baik Ibu. Ya, tadi waktu saya melakukan observasi, saya juga melihat bahwa Ibu Ining ini sudah menjalankan atau melakukan alur tirta. Terus juga prinsipnya pun sudah berjalan, yaitu kemitraan, terus kekreativitasan, terus juga penggalian potensi. Nah, setelah ini Bu ya, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Baik Bu Septi, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan atau saya kembangkan yaitu
dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya, baik Ibu. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, terus demikian ya Bu ya kegiatan pasca observasi ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Ibu dan juga bermanfaat untuk saya. Baik, Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Septi. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.